bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja, alhamdulillah selama ini sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Bapak terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Kali ini izinkan saya untuk melakukan wawancara sebagai bentuk atau untuk memenuhi tugas dari program guru penggerak ya Pak ya. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara pada tanggal Kamis pada tanggal 20 Oktober 2022. Begini ya Pak, saya mau bertanya kan mungkin selama ini Bapak selama menjadi kepala sekolah tentunya Bapak pernah menghadapi beberapa kasus dan harus mengambil suatu keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan satu respon dari tugas Ibu. Kemudian Ibu nanti akan mendapat beberapa pengalaman. Tentunya ini pengalaman permasalahan yang ada di wilayah kepala sekolah yang nantinya mungkin akan menjadi gambaran bagaimana di situ akan mengambil keputusan. Dan tentu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil ketika mendapatkan sesuatu keputusan antara benar versus dengan benar. Jadi istilahkan dengan dilema etika itu sendiri. Dan yang kedua mungkin antara kebenaran versus dan kesalahan itu adalah bujukan moral. Dan itu semua dalam wilayah kepala sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait ke dalam dilema etika dan bujukan moral tersebut. Jadi antaranya kita bagaimana untuk memutuskan antara kebenaran dengan kebenaran. Satu contoh misalnya bagaimana kita memutuskan ketika guru mengambil keputusan sendiri dan kita sebagai istilahnya yang memutuskan secara legalitas yaitu kepala sekolah. Kadang-kala guru memutuskan sendiri dalam hal misalnya penerimaan guru itu. Kemudian dalam hal misalnya keputusan memutuskan satu lomba di dalam pembelajaran. Misalnya guru memutuskan bagaimana agar dapat menjadikan juara satu itu di wali kelas, kebetulan dia sebagai wali kelas 5 misalnya. Kebetulan saya ingin menjadi juara itu hanya kelas 5 saja, tidak yang lain. Itu keputusan seperti itu ya perlu istilahnya diwadahi. Kemudian keputusan tersebut bagaimana secara legalitasnya dan bagaimana secara regulasinya atau uji regulasi dan uji legalitasnya seperti itu. Apalagi di guru penggerak banyak prinsip-prinsip yang harus kita ketahui, pahami dan harus kita realisasikan dalam kenyataan kehidupan di sekolah kita. Gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, menarik sekali bagaimana kita memutuskan di mana kepentingan itu sama benarnya gitu. Ya. Karena saya alhamdulillah punya berkesempatan dalam tempo lalu bahwa saya sebagai guru penggerak dulu dan kebetulan saya sepertinya diuji nyali sekarang. Diuji nyalinya bagaimana ketika lulus di guru penggerak kemudian saya diamanai sebagai kepala sekolah, ternyata di situ ada beberapa keputusan yang harus diputuskan oleh tentunya oleh kepala sekolah. Dan nyatanya di dalam keputusan kepala sekolah itu tentu juga harus mewakili, mengakomodir keputusan-keputusan untuk kepentingan bersama. Itu menjadi pokok dasar pemikiran saya. Itu ada istilah 4 paradigma dan 3 prinsip dan trilema itu. Jadi keputusan-keputusan itu seyogianya harus menganut kepada trilema harus ada kreativitasnya, kritisnya, kemudian ada reflektifnya.
kemudian harus merujuk kepada 4 paradigma itu, di mana keputusan benar dan benar, persis benar dan benar. Di sini mungkin yang contohnya itu adalah benar versus benar. Contohnya seperti ini. Ketika kebutuhan pemetaan guru itu dibutuhkan dalam satu sekolah, misalnya kekurangan guru, maka ada satu keputusan dari, misalnya saja karena berpikir bahwa ini adalah keputusan yang benar menurut legalitas, guru misalnya memutuskan ini menurut Dapodi betul membutuhkan guru, misalnya 2 guru karena kekurangan kelas 4 dan kekurangan kelas 5. Nah, secara Dapodik dia menginginkan bahwa kebutuhan itu harus tereksekusi atau harus diputuskan seketika itu, karena memang harus diuploadkan misalnya menurut Dapodik pada saat itu. Tapi dalam waktu seketika pula keputusan itu memang secara legalitas harus diakomodir oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah harus menentukan keputusan pada saat itu. Sedangkan pada saat itu saya tidak ada, misalnya saya tidak ada, ujuk-ujuk secara tiba-tiba ada guru yang masuk di luar ke sekolah saya di SDN Cirengit, dan harus diputuskan pada saat itu oleh siapa? Oleh guru-guru yang ada di situ. Nah tentunya itu adalah benar vs benar versus benar. Benarnya dari sisi legalitas memang itu dibutuhkan, dan benarnya juga dari uji regulasi misalnya pada saat itu memang harus ada satu keputusan yang harus diambil karena waktu begitu. Nah tentunya dari sisi lain juga, saya walaupun tidak ada di situ di tempat, saya juga harus memutuskan, karena memang keputusan harus ada di tangan kepala sekolah gitu. Makanya di situ ada satu istilahnya 3 paradigma, tiga prinsip. Ya, 3 prinsip. Apa prinsipnya? Yaitu prinsip berdasarkan peraturan. Prinsip berdasarkan peraturan atau berpikir berbasis peraturan. Berpikir berbasis peraturan bagaimana? Berbasis peraturan itu harus diambil, keputusan harus ada di pihak kepala sekolah, begitu. Tapi juga di situ ada trilemanya. Trilemanya apa? Harus ada sifat kreatifnya. Harus ada sifat kreatifnya. Di mana trilema itu kan ada 3. Pertama kreatif, kedua kritis, yang ketiganya adalah sifatnya itu kebermanfaatan, misalnya seperti itu. Maka di situ saya mengambil keputusan, walaupun tidak ada saya di tempat itu, tapi kan ada kreatifnya, apa? Telepon. Iya. Dari WA dari situ. Makanya walaupun tidak ada di tempat, kemudian sementara keputusan harus ada di tangan kepala sekolah yang itu mengakomodir keputusan semua, dan itu untuk kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama itu sebagai 4 paradigma itu, yaitu individual versus komunitas, masyarakat, begitu. Masyarakat berarti saya mengutamakan kepentingan bersama. Otomatis kalau mengutamakan kepentingan bersama, saya harus kreatif. Kreatifnya walaupun di luar tempat itu saya bisa berkomunikasi pada saat itu. Makanya saya harus menunjuk salah seorang yang dituakan di situ dan terampil mengambil keputusan. Siapa misalnya senior kita yang ada di situ, misalnya saya seniornya adalah di situ adalah golongannya juga 4A di situ. Walaupun saya golongannya 3B, tapi saya harus, karena saya sebagai pemimpin kebijakan, pemimpin keputusan sebagai kepala sekolah, saya harus memutuskan. Makanya di situ ada trilemanya dapat, kemudian 4 paradigmanya dapat, kemudian 3 prinsipnya dapat, kemudian 9 langkah untuk mengambil keputusannya dapat. Makanya saya harus memutuskan di dalam telepon, ada kreatifnya dalam telepon. Keputusannya bagaimana? Pertama, saya harus melihat regulasi pemetaannya. Kedua, saya harus melihat dapodiknya. Dan ketiga, saya harus mengutamakan kepentingan bersama. Dari sisi finansialnya bagaimana. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang paling baik menurut saya, yang paling efektif dalam hal pengambilan keputusan, ya diantaranya
Yaitu ada strategi dan cara, diantaranya dengan musyawarah. Di dalam Al-Quran kan dinyatakan juga wasawirhum fil amri wa'amruhum surahum. Ketika kita mempunyai permasalahan, maka efektifnya itu adalah dimusyawarahkan. Kemudian menurut tadi juga, menurut legalitas dari segi kebijakan, pertama di dalam sisi musyawarah itu ya untuk tujuan bersama. Artinya kita mengambil kepentingan bersama, bukan pribadi, begitu. Itulah yang efektif bagi saya, menolong saya untuk membuat keputusan, gitu. Yang kedua, ini dari sisi keadilan. Bagaimana kita membuat adil dalam keputusan, tentunya ya keadilannya itu adalah untuk penyelamatan sebuah kebersamaan. Bukan dari sisi individual atau bukan dari segi rasa kasihan, gitu. Memang ini juga perlu perlu diinventarisir, ya. Bagaimana dari sisi keadilan, dari sisi kesetiaan, dari sisi peraturan, dan dari sisi penyelamatan untuk kebersamaan, bukan individual, seperti itu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dari sisi benar versus benar, itu kan dilema etika. Ya, artinya kita mencari pembenaran itu tadi harus istilahnya benarnya itu menurut siapa nih, gitu. Ya, menurut siapa. Tetap juga kita walaupun di situ ada tantangan, benarnya itu menurut pribadi atau menurut golongan. Kalau misalnya menurut pribadi itu harus ditanggalkan, harus diutamakan kepentingan bersama. Berarti dari sisi tantangan kita menang. Sisi tantangan kita menang. Menangnya apa? Ya utamakan dulu untuk kepentingan bersama. Walaupun misalnya itu adalah menurut pribadi adalah benar. Itu sebagai tantangan. Kemudian kita harus tadi juga ada uji legalitas, ada uji regulasi. Nah, secara legalitasnya ini benar. Kemudian secara regulasinya juga tidak secara etika kita tidak salah juga karena tadi mengutamakan kepentingan bersama, seperti itu. Walaupun kedua-duanya adalah tantangan. Kemudian dari segi waktu, misalnya dari segi waktu ini ada tadi, di sisi lain kita butuh waktu yang panjang, tapi di sisi lain juga kita butuh waktu yang pendek untuk mengutamakan keputusan sekarang dibutuhkan. Makanya di situ ada uji regulasi, ada uji regulasi. Secara legalitas ini kepentingan bersama harus membutuhkan panjang waktu. Tapi di sisi lain kita harus saat ini juga dibutuhkan. Berarti secara regulasinya juga kita harus paham juga, harus paham. Makanya tadi dikatakan bahwa sementara Dapodik membutuhkan uploadnya sekarang, atau misalnya malam nanti pada pukul 24 kurang 1 menit misalnya harus teruploadkan. Makanya kita di saat ini pula harus punya keputusan. Makanya tadi ada sisi kreatifnya. Ditelepon, melalui telepon lah sebagai pemutus, sebagai keputusan yang harus diambil melalui telepon itu. Walaupun di sisi lain saya tidak ada di tempat, gitu. Saya harus menggunakan telepon, gitu. Itu kan tantangan juga. Mempermudah juga ya, mempermudah. Pak ya? Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kadang-kala kita memutuskan pada saat itu di tempat, kadang-kala juga memutuskan kita secara terjadwal, gitu. Itu dilihat dari dilihat dari kejadian saja. Misal ini harus diputuskan secara tepat waktu. Ya kita harus memahami itu tadi, memahami 9 langkah keputusan, memahami trilema,
memahami 4 paradigma, kemudian memahami 3 prinsip, insya Allah keputusan-keputusan kita akan berakhir kepada keputusan yang bisa dianalisis dan tepat sasaran. Akhirnya bisa direfleksi. Kemudian kalau terjadwal, itu dia, kalau terjadwal biasanya kita dengan rileks untuk memutuskan karena sudah terjadwal. Satu contoh misalnya bagaimana kita untuk memutuskan sesuatu dan terjadwal, misalnya begini. Ketika kita melihat satu keadaan yang mana keadaan itu harus diputuskan untuk kepentingan bersama. Misal ini kelas kotor, nggak mungkin kita memutuskan secara tiba-tiba, nggak mungkin karena itu butuh waktu. Ya harus terjadwal, artinya cara menyadarkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sekolah itu harus istilahnya harus secara sadar tapi ada waktunya. Contoh misalnya bagaimana kita membuat keputusan untuk kepentingan guru, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan muridnya, dan untuk kepentingan pesuruh misalnya, dan akhirnya untuk kepentingan semuanya. Makanya saya misalnya membuat keputusan bikin lomba aja di situ, lomba kebersihan kelas. Nantinya itu akan dibuat keputusan-keputusan sebelumnya, artinya bagaimana merencanakan satu tim kelas atau tim guru-guru yang membuat satu aturan tata tertib atau aturan bagaimana sehingga ada di situ keputusan-keputusan untuk membuat nilai, yaitu siapa juara satunya, siapa juara duanya, nanti siapa juara tiganya, dan di situ ada tata tertibnya yang dibuat oleh kolaboratif antara guru-guru dan pihak kepala sekolah, apalagi misalnya melibatkan komite di situ. Dan nanti di akhir ada keputusan juga, keputusannya bagaimana di akhir, keputusannya misalnya menurut tim anu yang telah dibentuk bahwa yang juaranya itu adalah misalnya kelas 4. Nah, itu diputuskan juga, dan nanti misalnya ada rewardnya juga, dan di akhir ada kepentingan secara bersama. Apa kepentingannya? Yaitu terwujud kebersihan. Misalnya ya kebersihan kelas itu misalnya kebersihan yang sesuai dengan keputusan bahwa yang juaranya itu adalah kelas 4. Nah, di situ ada misalnya ada semacam reward, kemudian ada semacam upaya-upaya kebersamaan yang diputuskan secara bersama dari para wali kelas. Oh ini. Jadi ada kesepakatan bersama sebelumnya. Begitu. Seperti itu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tadi adakah seseorang atau faktor-faktor ya. Seseorang bisa yang bisa dikatakan juga teman kita yang sejawat, Karena pada hakikatnya kepala sekolah itu adalah tugas tambahan. Tapi kita sebenarnya adalah guru, walaupun dikatakan kepala sekolah. Ya, anggap saja rekan kita yang sejawat itu dijadikan satu teman kerja yang dekat. Makanya di sini siapa saja yang mengerti dan memahami tentang cara pengambilan keputusan tadi, 4 trilema, kemudian 4 paradigma dan 3 prinsip itu harus dipahami betul oleh kepala sekolah dan teman kita yang sejawat itu. Kebetulan teman sejawat yang saya akui itu yang memang betul-betul memahami bagaimana cara mengambil keputusan itu Bu Lilis Sumani gitu. Kebetulan dia akan 2 bulan lagi dia akan akan purna bakti, tapi dia betul-betul memihak kepada kita, artinya memihak kepada sekolah. Jadi itu yang menjadi faktor keuntungan yang dapat membuat kita untuk bersama-sama menyukseskan keputusan secara bersama. Karena menurut apa yang dinamakan Albert Einstein mengatakan bahwa
sebetulnya kita itu yang diutamakan adalah berjuang untuk bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain atau teman sejawat atau untuk orang banyak. Jangan kita berjuang untuk kesuksesan diri sendiri gitu. Itu adalah falsafah untuk mengambil keputusan. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat kita ambil sebetulnya banyak sekali. Yang pertama, kita seakan-akan kita dibuat untuk mengambil keputusan yang tepat sasaran melalui tadi 9 langkah bagaimana cara mengambil keputusan, dan melalui 3 prinsip tadi dan 4 paradigma, kemudian trilemanya itu. Jadi kita semakin banyak membuat keputusan, semakin terlatih kita membuat keputusan yang tepat sasaran gitu. Dengan syarat itu tadi musyawarah diutamakan, kemudian kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dan terakhir kita selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Insya Allah kalau dengan cara seperti itu, insya Allah keputusan apapun kita akan selalu berpihak kepada orang banyak. Insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang lain. Dan suksesnya bukan sendiri, tapi suksesnya untuk bersama. Seperti itu. Alhamdulillah Bapak, ini sudah ada di penghujung percakapan kita ya. Yeah. Saya banyak ilmu nih dari Bapak tentang cara mengambil keputusan juga. Tadi harus memang banyak berlatih supaya bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat mungkin ya, tepat sasaran. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah. Ya, semoga Bapak tambah sukses ke depannya, apa yang ingin Bapak capai juga terlaksana dengan baik. Ya. Alhamdulillah juga saya seakan-akan disemangati oleh pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah saya juga akan lulus dari guru penggerak, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya diamanahi sebagai kepala sekolah, dan tentunya ini adalah buah dari bagaimana kita berprinsip mengamalkan dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam guru penggerak. Apalagi ini terkhusus kepada pembelajaran, kalau menurut saya ini dulu adalah pembelajaran modul yang ke-8, yaitu masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat, yaitu bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Itu modul 8. Insya Allah modul yang 10 itu saya hafal. Hebat sekali Bapak. Ya baik Bapak, terima kasih. Kita akhiri dulu kalau begitu wawancara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.